Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Raihan Fauzan Sopandi dengan NIM 12120200119 akan menjelaskan tentang perencanaan dalam manajemen lembaga pendidikan Islam. Dalam melakukan sesuatu, ketika kita sudah berniat untuk melakukan sesuatu atau kita telah menerka atau melihat sesuatu, kemudian kita ingin mewujudkan sesuatu itu terjadi. Nah, langkah keduanya itu adalah perencanaan. Jadi urutannya niat, kemudian perencanaan gitu. Apalagi ini dalam hal manajemen lembaga pendidikan Islam diperlukan sekali. Kenapa? Nah, kita akan bahas. Pertama-tama ya isi materinya adalah pengertian perencanaan, urgensi perencanaan, dan jenis dan langkah perencanaan. Yang pertama ada pengertian perencanaan. Menurut beberapa ahli, di sini saya sertakan 3 ahli yang menyebutkan perencanaan itu. Definisi dari perencanaan menurut Roger A. Kaufman, perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai atau sasaran yang akan dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Batman and Snell, mengemukakan bahwa planning is specifying the goal to be achieved and deciding in advance to appropriate action needs to achieve those goals. Yang artinya perencanaan adalah menentukan tujuan yang harus dicapai dan memutuskan tindakan prioritas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian menurut Cons, mengemukakan perencanaan sebagai suatu proses intelektual yang menentukan secara sadar tindakan yang akan ditempuh dan mendasarkan keputusan-keputusan pada tujuan yang hendak dicapai. Informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya serta memperhatikan perkiraan keadaan yang akan datang. Dapat disimpulkan dari 3 ahli ini bahwasanya perencanaan memiliki 4 unsur, diantaranya pertama tujuan yang ingin dicapai, kedua kegiatan yang akan dilaksanakan, ketiga orang yang akan melaksanakannya, keempat orang yang akan melaksanakannya. Dalam satu contoh, kita ingin membuat suatu sekolah yang hebat, yang meluluskan lulusan terbaik, serta menjadikan lulusan-lulusannya itu dapat sukses dimanapun mereka berada. Tujuannya itu misalkan. Kedua, kita harus merumuskan kegiatan apa yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut agar tujuan kita tadi itu terwujud, untuk meluruskan lulusan terbaik, menjadikan sekolah-sekolah terbaik, seperti itu. Kemudian orang yang akan melaksanakannya yaitu masyarakat sekolah, guru-guru, peserta didik, dan elemen-elemen pembantu lainnya. Keempat, orang yang akan mengawasi pelaksanaannya atau yang ada di atasnya seperti madrasah, itu yang menaunginya adalah Kemenag, maka diawasi oleh Kemenag diawasi oleh Kemdikbud, dan ke atasnya seperti itu. Yang kedua adalah urgensi perencanaan. Kenapa sih perencanaan itu begitu penting dalam suatu manajemen? Karena pertama untuk memperjelas tujuan atau hal yang ingin dicapai dalam suatu lembaga. Jadi perencanaan diperlukan untuk memperjelas semua itu. Yang kedua, sistematis. Perencanaan diperlukan agar kegiatan yang dilakukan itu berlangsung secara berurutan, tidak mengacak dan tidak melewatkan satu hal pun. Kalau kita melakukan sesuatu secara berurutan, kita akan dengan mudah mengevaluasi dan melihat letak kesalahan kita ada di mana. Ketiga adalah mengurangi risiko. Seperti yang tadi dijelaskan, dengan adanya perencanaan itu dapat memperjelas, lalu menyusunnya secara sistematis agar berurutan, itu agar mengurangi risiko yang akan terjadi, mengurangi faktor-faktor yang memungkinkan ada, namun sudah kita antisipasi, seperti halnya kita telah membuat plan A dan plan B dan plan C. Jadi ketika plan A gagal, kita masih memiliki plan B atau plan C. Jika tidak ada perencanaan sebelumnya, ketika kita mendapati faktor yang tidak kita ketahui atau faktor yang tiba-tiba mengganggu atau merusak perencanaan yang telah kita susun, itu akan bingung kalau tidak ada perencanaan sebelumnya. Maka dari itu perencanaan dapat mengurangi risiko itu. Kemudian keempat, sesuai agar
hal yang ingin kita tuju itu sesuai dengan apa yang kita mau. Kita ingin misalkan makan nasi goreng ya, berarti kita harus ngapain tuh, berarti dari mulai nyiapin nasi, masaknya gimana, matangnya segimana, seperti itu. Kalau misalkan dari lembaga pendidikan Islam, kita ingin punya sekolah yang terbaik, kegiatan kita gimana, apa aja yang harus dilakuin, seperti itu, agar sesuai dengan adanya perencanaan. Meskipun kita memiliki beberapa perencanaan seperti perencanaan planning A, planning B, planning C, itu masih bertuju atau bertumpu pada satu tujuan, yaitu membuat kita sekolah menjadi sekolah yang terbaik misalkan. Nah, itu agar sesuai, agar tetap pada alurnya kegiatan yang akan dilakukan. Meskipun tujuannya sama, tapi cara yang kita rumuskan itu bisa berbeda-beda. Maka dari itu sangat penting sekali adanya perencanaan dalam suatu manajemen lembaga pendidikan Islam. Kemudian ada jenis, yaitu ada dua. Perencanaan itu terbagi dua, yaitu perencanaan strategi dan perencanaan operasional. Perencanaan strategi itu adalah Asnawir memukakan bahwa perencanaan strategi adalah proses pemikiran tujuan lembaga atau organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kualitas suatu lembaga ditentukan dalam perumusan visi, misi, dan tujuan dalam menyusun rencana strategis. Artinya, rencana strategis ini berfungsi sebagai rencana dasar atau kemana nanti ini akan berakhir, kemana lembaga ini akan berakhir, kemana kegiatan ini akan menuju kemana kegiatan ini, untuk mewujudkan apa, seperti itu. Proses rencana strategis ini merupakan sistem formal dari suatu lembaga agar lebih jelas dalam sasaran utama, kebijakan yang berlaku, dan strategi. Nah, sesuai dengan tadi ya, urgensi perencanaan itu tadi, agar lebih jelas dan sesuai. Kemudian yang kedua adalah perencanaan operasional. Perencanaan operasional itu dibentuk untuk mengimplementasikan perencanaan strategi. Artinya, jika perencanaan strategi adalah visi, maka perencanaan operasional adalah misi-misinya. Misalkan ingin mewujudkan masyarakat sekolah yang berakhlak karimah, berarti operasionalnya membiasakan sholat duha, membaca Quran sebelum kegiatan belajar mengajar, membiasakan membaca salam, membiasakan baca doa, biasakan sholat berjamaah di aula atau masjid di sekolah itu, agar mewujudkan berakhlakul karimah tadi, seperti itu. Jadi rencana operasional ini menopang rencana strategi. Namun rencana strategi juga merupakan rencana operasional, karena rencana strategi itu merupakan tujuan akhir dari suatu perencanaan. Sulit kalau tidak ditopang atau dibantu oleh rencana operasional yang isinya berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan perencanaan akhir atau perencanaan strategi tadi. Kemudian langkah-langkah perencanaan. Dalam perencanaan, yang pertama kita lakukan adalah menelusuri sesuatu, menelusuri apa yang kita inginkan. Kita melihat terlebih dahulu lembaga apa sih yang menjadi panutan kita, lembaga apa sih yang akan kita contoh, seperti itu. Bagaimana sih cara mereka dalam mengelola suatu lembaga, bagaimana sih cara mereka mengaturnya, begitu. Setelah kita menelusuri semua itu, semua data yang kita perlukan, kemudian kita mengaturnya, dirumuskan, kemudian contoh-contoh lembaga yang kita lihat, strategi-strategi yang kita cari tadi, metode-metode tadi, itu kita rumuskan menjadi suatu perencanaan agar terbentuk suatu perencanaan yang mantap dan terstruktur, tinggal dieksekusi saja. Kemudian adanya pengolahan, yaitu proses eksekusi dari perencanaan itu. Adanya kayak diuji keberhasilannya. Pada tahap ini penting yang merencanakan itu memperhatikan proses yang terjadi
Hasil dari pengolahan data diharapkan dapat diterima atau paling tidak dimengerti oleh orang lain. Hasil tersebut apabila tidak dapat diterima oleh orang lain, maka tidak akan ada gunanya. Dari sini tuh semacam isinya percobaan atas perencanaan yang telah kita susun di pengaturan tadi. Setelah kita mencari, menelusuri data, mengaturnya menjadi perencanaan yang satu padu, yang sempurna, kemudian kita mengujinya di pengolahan ini. Kemudian ada penentuan atau yang sering disebut dengan evaluasi. Kebijakan yang telah kita lakukan, yang telah kita coba tadi akan terlihat baik atau tidaknya nanti kan di akhir. Nah, di sini baru ditentukan kebijakan ini apakah cocok dengan apa yang kita mau, apakah sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, apakah kebijakan-kebijakan ini merupakan kebijakan terbaik yang bisa kita cari dan kita bentuk, atau ada kebijakan lain. Dari itu penentuan ini atau evaluasi ini diperlukan. Sekian materi dari saya tentang perencanaan dalam manajemen lembaga pendidikan Islam. Kesimpulannya, perencanaan merupakan proses penetapan tujuan dan hal yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pada dasarnya merupakan proses penentuan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan. Kita mengatur, tadi langkah-langkahnya menelusuri, mengatur, lalu menentukan apa yang akan dilakukan, kemudian melihat hasil akhirnya bagaimana. Perencanaan itu terbagi menjadi dua, tadi perencanaan strategi dan perencanaan operasional. Perencanaan strategi adalah perencanaan dasar atau tujuan utama dalam satuan lembaga pendidikan Islam. Kemudian perencanaan operasional adalah suatu perencanaan yang menopang agar perencanaan strategi dapat terwujud. Perencanaan operasional mengandung cara kerja untuk mengimplementasikan rencana strategi tersebut. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.